Assalamualaikum. Kita lagi mau nanya-nanya. Aku mau nanya dong. Kok nggak pakai assalamualaikum? Udah tadi. Oh udah ya, waalaikumsalam. Gimana? Enggak, kemarin kan ini ada yang nanya, bukan nanya, request. Indi request, jelasin dong tentang obligasi. Waktu pas pensiun itu kan yang video pensiun kan disinggung tuh. Iya. Buat persiapan pensiun kita paling nggak masukin dana ke obligasi. Oke. Nah, obligasi itu kan apa? Surat hutang. Yes, pada prinsipnya begitu. Mau Nah, dijelasin sekarang apa? yang lagi kekinian itu kan ori-ori itu kan. Ya, betul. Obligasi apa? Republik Indonesia ya. Iya. Jadi negara ngutang gitu sama kita. Betul. Bisa Nih. bayar kan ntar? Insya Allah. Gini. Gimana? Kita lihat dulu deh. Pertama, obligasi itu salah satu instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap. Bedanya kan orang bilang deposito sama obligasi, bedanya apa? Selalu gitu kan? Deposito apa obligasi? Gitu. Bedanya pertama, deposito produk bank. Obligasi itu itu produk negara ataupun produk dari perusahaan. Intinya sama. Kalau deposito itu adalah surat pernyataan dari bank bahwa kita menempatkan sejumlah dana di rekening deposit nomor sekian jumlahnya sekian yang bunganya sekian persen. Di mana bunga ini dapat berubah-ubah mengikuti kebijakan bank. Jadi bunganya dapat berubah. Deposito ada yang bisa di roll over, bunganya masuk ke dana yang didepositokan. Pokoknya makin besar atau dapat dicarikan ke rekening. Ya. Kan jadi pendapatan tetap kan. Deposito ini dijamin sama LPS, lembaga penjamin simpanan, sampai maksimal sekitar 2 atau 2,5 M lah. Ini satu. Kalau sekarang deposito tuh returnnya sekitar 3,5%. Kecil ya. Mana di BCA atau ya di bank-bank swasta atau bank-bank yang gede-gede itu, BCA, Mandiri, BRI, range-nya antara 3% sampai 3,5%. Itu pun dipotong pajaknya 20% dari situ. Jadi kalau misalnya 3% ya, itu paling cuma netnya 3%, dipotong 20% berapa? 2,4% berarti ya, netnya segitu. Ya kan? Terus kalau obligasi ini nih gini, obligasi adalah pernyataan surat hutang baik dari negara atau dari perusahaan. Saya negara nih, Indonesia, saya butuh duit, gue butuh duit untuk biayain vaksin, pembangunan apa. Nih, saya terbitin apa ya misalnya? Surat obligasi. Nih, surat hutang, gitu kan? Obligasi nilainya 1 triliun. Ya. Kalau zaman dulu, obligasi itu kodenya FR, fixed rate, misalnya FR 00 sekian gitu. Itu yang konvensional ya? Bukan konvensional, ini yang sebelum ori. Ini generasi yang sebelum ori, FR. Dulu kalau negara ataupun perusahaan mengeluarkan obligasi, yang masyarakat umum kayak kita tuh nggak bisa main beli gitu aja. Ya. Yang bisa beli itu bank, dana pensiun, perusahaan sekuritas, perusahaan investasi. Dan dulu minimal belinya itu tuh 1 miliar. Jadi kepemilikannya 1 unit sama dengan 1 miliar. Ya. FR, ya emang returnnya lebih tinggi sih, bisa sampai 8%, 7%. Dan ingat, obligasi saat kita beli unit obligasi itu bisa kita jual kapanpun. Cuman ya tentunya kalau kita jual sebelum waktunya kan, misalnya kita beli 1 unit harganya 100. Waktu kita jual bisa aja 1 unit cuma 28. Sekarang kalau yang atau ori itu kalau obligasinya menarik nih, returnnya tinggi, bisa aja kalau kita mau masuk sekarang nih, ini misalnya obligasi yang udah diterbitin 2 tahun lalu, kita mau beli unitnya sekarang, bisa di pasar sekunder. Cuman belinya ibaratnya 1 unitnya yang tadinya harusnya 100 sudah nggak 100, belinya 102 gitu loh. Naik. Dan kita ngomong yang terbaru aja deh, ori deh, yang paling gampang, dicerna lah. Kalau itu agak ribet. Ori yang terbaru 019. Nilai returnnya 5,57%. Bayangin, deposito cuma 3-3,5, ini 5,57%, ada spread 2% lebih. Pajak atas obligasi hanya 15%. Jadi kalau kita taruh obligasi 5,57,
setelah dikurangin pajak, netnya itu sekitar seperti 4,7% return. Oke. Itu satu. Kena pajak juga ya? Kena pajak dong, pajak pendapatan kan, penghasilan. Nah terus ORI ini, obligasi retail negara Indonesia itulah namanya. Dia tuh ada nomor 16, 17, 18, 19. Apalagi semenjak 1 tahun belakangan COVID. Kalau yang tadi seri obligasi generasi sebelumnya minimal 1 miliar, sekarang karena retail masyarakat bisa beli 1 juta pun udah bisa ikut. Oke. Jadi udah taruh 1 juta gitu. 1 juta setahun dapat berapa? 47.000 kan, 4,7%. Itu udah bisa, belinya pun lebih mudah, bisa lewat online dari bank ya. Tapi nah kemarin kan kita ke bank, terus kita suruh update suruh download ya, jadi aplikasi sekarang kan kalau dulu kan beli obligasi lewat perusahaan sekuritas. Kalau sekarang udah bisa online, makanya kemarin tuh melakukan pengkinian data investor sama download itu tuh yang itu terbaru lah, yang online itu kan BCA, terus si BRI juga baru ngeluarin. Sebenarnya kalau reksadana bukan perusahaan sekuritas sudah lama bisa online. Itu tuh untuk pengkinian data biar bisa transaksi di handphone, jual beli di handphone. Jadi kita nggak dapet kayak kertasnya kalau kayak deposito gitu ada. ya? Ini ada. Barusan hari ini dikirimin. Cuma online. Ntar aku ini dulu ya. Kalau deposito kan diprintin, kita megang suratnya tuh. Ini contohnya nih. Ini misalnya ini kan dari BCA kita beli kan. Oke. Ori 019 berapa gitu. Kelihatan ya tadi ya. Nah ini nih tadi yang nominal per unit 1 juta rupiah. Maksudnya orang bisa mulai dari 1 juta. 1 ya juta kan? boleh beli ya. Terus itu kan ada jumlah unit total nominal. Misalnya jumlah unit 1 juta kita beli 10 unit, artinya di 100 unit 100 juta gitu. Intinya begitu. Terus nah ya itu ya, sekarang kenapa obligasi buat simpenan pensiunan kayak tadi kan returnnya 4,7%. Artinya kalau kita taruh 100 juta dalam setahun ya. 100 juta setahun dapat 4.700.000. Taruh 1 miliar dapat 47 juta. Lumayan guys. Coba kalau taruh 5M kali 4,75 M 235 juta setahun. Itu kan kayak orang gajian 20 juta. Iya, 20 juta. Obligasi sebulan. lebih tinggi dari deposito, penghasilan tetapnya per bulan atau per tahun. Obligasi negara ini ya ibaratnya kan negara Indonesia yang jamin ya, walaupun utangnya banyak. Cuman kemarin kan habis ada Menteri Keuangan ngumumin asetnya Indonesia pun juga ribuan triliun, cukup banyak. Jadi jumlah utang sama jumlah asetnya negara tuh seimbang lah. Ntar kita bisa dibayar pakai aset dong. Iya, kita minta satu gedung lah. Gimana nih kantor kelurahan ini gue minta nih, gue sita. Kalau dia nggak bisa bayar kan, kita ambil aja kantor kelurahan dekat sini. Gitu. Ini bukan kelurahan, oh, tanahnya punya gue gitu, saya nggak bisa bayar. Jadi kurang lebih gitu. Obligasi perusahaan juga ada, obligasi perusahaan returnnya lebih tinggi. Cuman kan kita berurusan sama perusahaan. Kalau dia bankrupt atau dia ngaku bankrupt, masalah panjang tuh urusannya. Jadi rekomen ya ini ya. Rekomen si Ori ini buat cukup aman. Ya walaupun obligasi lihat ya, misalnya kalau kita nih obligasi nilainya 3 tahun, 2 tahun mau kita cairin. Misalnya kita ini bisa tiap bulan atau apa periodenya? Apanya? Periode nyairinnya. Kalau kapanpun anytime bisa. Oh gitu. Cuman ya itu, misalnya pas kita beli unit penyertanya 1 juta. 1 unit bisa aja pas kita mau cairin dia nggak 1 juta, tapi berarti kita taruh 100 juta, pas kita nyairin nilainya dia lagi 98 juta gitu loh. Ngerti nggak? Apalagi kalau belum dapat return ya. Iya itu rugi kan. Cuma kalau udah dapat return terus kita nyairin, karena kalau kita nyairin lebih cepat pasti ada diskon kan. Iya. Ini kan supply and demand. Ada orang yang mau taruh duit di situ, ada orang yang mau cairin duitnya. Pasti kan ada suatu titik kayak kita lah beli emas, ada harga beli harga jual kan ada selisihnya. Nah sama kurang lebih kayak gitu. Oke deh, cukup jelas ya, terus guys. ada lagi? Udahlah itu Ya aja. Terus kalau udah install yang online, obligasi tuh banyak pilihannya. Mulai dari FR yang zaman dulu di pasar sekunder. Tapi milih-milih nggak kita kayak saham gitu, kita Ya di mana, di perusahaan apa gitu? Enggak kan, kalau aku kan Kalau negara semua. enggak ya, kita nggak bisa milih ya. Negara ya udah apa yang dikeluarin negara, beli unitnya. Dan
Kalau mau ikutan mendingan di bank-bank yang besar gitu ya? Apa emang cuma ada di bank-bank yang besar? Enggak lah, ada sekitar berapa banyak, nggak cuma bank, ada perusahaan sekuritas, ada banyak lah misalnya. Enggak yang negara itu di perusahaan sekuritas. Itu kan negara, bank itu hanya perantaranya aja. Oke deh. Ya Ya. udah cukup jelas Ya, ya guys. next nanti kalau ada yang bisa lebih detail kita jelasin lagi ya. Oke. Lanjut kerja dulu ya. Dah, Bye-bye. assalamualaikum. Waalaikumsalam.